Halo guys, kembali lagi di channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Kali ini kita akan membahas sejarah dari kalender Romawi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian ingin menyumbang, silakan kita punya Saweria di link, guys. Linknya ada di deskripsi dan juga ada di layar kalian. Oke, mari kita mulai. Kalender Romawi adalah kalender yang digunakan oleh kerajaan dan Republik Romawi. Istilah ini sering mencakup kalender Julian yang ditetapkan oleh formasi diktator Julius Caesar dan Kaisar Augustus pada akhir abad ke-1 sebelum Masehi, dan kadang-kadang mencakup sistem apapun yang diberi tanggal dengan perhitungan inklusif terhadap kalender bulan, Nones, dan Ides dengan cara Romawi. Istilah ini biasanya mengecualikan kalender Alexandria dari Mesir Romawi yang melanjutkan bulan-bulan unik dari kalender sebelumnya negeri itu. Kalender Bizantium dari Kekaisaran Romawi kemudian yang biasanya mencantumkan tanggal bulan Romawi dalam hitungan sederhana dalam kalender Yunani kuno, dan kalender Gregorian yang menyempurnakan sistem Julian agar lebih selaras dengan tahun tropis. Tanggal Romawi dihitung secara inklusif ke depan hingga 3 hari utama berikutnya. Hari pertama bulan itu sesaat sebelum pertengahan bulan Ide, dan 8 hari 9 dihitung secara inklusif sebelum ini yang tidak ada. Kalender asli terdiri dari 10 bulan dimulai pada musim semi dengan Maret. Musim dingin dibiarkan sebagai rentang hari yang tidak ditentukan. Bulan-bulan ini berlangsung selama 38 siklus nundinal, masing-masing membentuk 8 hari seminggu. 9 hari dihitung secara inklusif, maka namanya. Diakhiri dengan ritual keagamaan dan pasar umum. Periode musim dingin kemudian dibagi menjadi 2 bulan, Januari dan Februari. Raja awal legendaris Romulus dan Numa Pompilius secara tradisional dikreditkan dengan menetapkan kalender tetap awal ini, yang memiliki jejak asalnya sebagai kalender lunar observasional. Secara khusus, kalender Nones dan Ides tampaknya masing-masing berasal dari penampakan pertama bulan Sabit, bulan kuartal pertama, dan bulan purnama. Sistem berjalan jauh di bawah tahun matahari, dan itu membutuhkan interkalasi konstan untuk menjaga festival keagamaan dan kegiatan lainnya di musim yang tepat. Ini adalah elemen khas dari kalender lunisolar. Untuk alasan tayyul, interkalasi seperti itu terjadi dalam bulan Februari, bahkan setelah itu tidak lagi dianggap sebagai bulan terakhir. Setelah berdirinya Republik Romawi, tahun-tahun mulai ditentukan oleh konsulat, dan kontrol atas interkalasi diberikan kepada para paus, yang akhirnya menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan memperpanjang tahun-tahun yang dikendalikan oleh sekutu politik mereka dan memperpendek masa jabatan saingan mereka. Setelah memenangkan perangnya dengan Pompei, Caesar menggunakan posisinya sebagai kepala paus Roma untuk memperlakukan reformasi kalender pada 46 sebelum Masehi. Secara kebetulan membuat tahun konsul ketiganya berlangsung selama 446 hari. Untuk menghindari mengganggu upacara keagamaan Roma, reformasi menambahkan semua hari menjelang akhir bulan yang tidak menyusahkan tidak ada atau ide. Bahkan dalam bulan yang menjadi 31 hari, kalender Julian seharusnya memiliki satu hari kabisat pada tanggal 24 Februari, 2 kali lipat 6 Kalmart atau ante diem bisextum kalender Martias setiap tahun keempat. Tetapi setelah pembunuhan Caesar, para imam menganggap ini menggunakan penghitungan inklusif dan secara keliru menambahkan bisextil ini bisextum setiap 3 tahun sekali. Untuk membalikan penanggalan ke tempat yang semestinya, Agustus terpaksa menangguhkan interkalasi selama 1 atau 2 dekade. Kalender yang direvisi tetap sedikit lebih lama dari tahun matahari. Pada abad ke-16, tanggal Paskah telah bergeser begitu jauh dari titik balik musim semi, sehingga Paus Gregorius ke-13 memerintahkan penyesuaian kalender, menghasilkan kalender Gregorian.